Assalamualaikum sahabat pembelajar, apa kabarnya hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Di video kali ini saya akan menjawab tentang kurikulum matematika yang ketiga. Baik, untuk poin A mengenai modul matematika 2B. Pertanyaan pertama, apa syarat sebelum memberikan modul M2B? Tentunya ketika ingin memberikan modul M2B ini anak harus sudah mampu dalam matematika 2A dulu, baru boleh diberikan materi matematika 2B. Kemudian apa tujuan utama modul M2B ini? Tentunya tujuan utamanya agar anak-anak ini bisa senang dan menyukai kegiatan bermain matematika 2B. Lalu apa tujuan khusus dari modul M2B ini? Tujuan khususnya agar anak-anak ini bisa terampil dalam menulis simbol angka 6 sampai juga 10 ya. Kemudian bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama modul M2B ini? Nah, mengevaluasinya kita harus selalu memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Kita harus tahu apakah ketika bermain modul anak sudah terlihat senang atau belum ketika mengerjakan modul M2B ini. Nah, kemudian bagaimana cara mengevaluasi tujuan khusus dari modul M2B ini? Sebagai motivator harus memperhatikan anak. Nah, saat anak menulis, apakah anak sudah mampu untuk menulis simbol angka 6 sampai 10 dengan benar atau belum? Nah, kemudian selanjutnya bagaimana cara penyampaian modul M2B ini? Menyampaikan modul M2B ini tentunya kita bisa pertama kita ajak berdialog dulu anak dengan misalkan gambar yang ada di modulnya. Kemudian ketika sudah mengajak anak berdialog, kemudian kita pertama contohkan dulu anak bagaimana cara menulis yang benar dengan konsep yang benar ya kan, dari atas ke bawah ya kan, dari kanan ke kiri. Kemudian perlu diketahui di materi M2B ini ada dua tahapan dari cara penyampaiannya. Yang pertama ada tahapan di mana anak menulis angka 6 sampai 10 menggunakan bantuan titik-titik. Nah, yang kedua, kalau anak sudah mampu menulis dengan konsep yang benar dengan menggabungkan titik-titik membentuk angka 6 sampai 10, maka selanjutnya ada tahapan di mana anak mampu menulis simbol angka 6 sampai 10 tanpa bantuan titik-titik. Nah, kemudian setelah itu kita harus selalu mengevaluasi afeksinya ya, apakah anak ini terlihat bahagia apa enggak. Kemudian kita juga harus selalu memberikan reward agar dia termotivasi ya kan, untuk selalu semangat, dan selalu kita harus melakukan evaluasi diri kita. Kemudian bagaimana cara motivator memberikan modul M2B ini? Tentunya caranya sama ya, yaitu dengan berdialog, dengan cara yang menyenangkan, bagaimana supaya anak ini bisa tertarik saat belajar modul M2B ini. Kemudian untuk pertanyaan mengenai modul M3A ini. M3A yang pertama, apa syarat sebelum memberikan modul M3A? Tentunya syaratnya anak harus mampu dalam materi 1B. Nah, kemudian apa tujuan utama modul M3 ini? Tujuan utama tentunya agar anak-anak mau menyukai kegiatan bermain modul M3A. Kemudian tujuan khususnya apa dari modul M3A ini? Tujuan khususnya adalah agar anak-anak itu mengerti konsep penjumlahan tanpa menyimpan. Nah, kemudian bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama modul M3A? Nah, mengevaluasinya kita harus selalu memastikan afeksinya, apakah anak terlihat senang, terlihat bahagia saat mengerjakan modul M3A ini atau belum. Kemudian bagaimana cara mengevaluasi tujuan khusus dari modul M3 ini? Nah, kita harus selalu memastikan bahwa anak bisa terampil dalam berhitung secara mandiri dengan jari-jarinya, seperti itu. Kemudian bagaimana cara motivator memberikan modul M3 ini? Nah, tentunya kita harus memberikannya dimulai dengan berdialog dulu. Nah, tentunya setelah mengajak berdialog, kita ajak biar anak ini tertarik bermain modul dengan cara yang menyenangkan ya, tanpa adanya kita tidak boleh memaksakan anak ya kan.
Nah, itu tujuan yang paling penting, kita tidak boleh memaksakan. Nah, kita harus mampu mengajak anak bagaimana caranya dia bisa berhitung tanpa menyimpan. Nah, contohnya dengan narasi seperti misalkan satu, ini satu, jadi berapa ya kak gitu. Jadi lalu ajak anak untuk berhitung jumlahnya gitu. Kemudian ketika dia sudah mampu menghitung jumlahnya, lalu meminta anak untuk mencari simbol dari angka yang sudah dijumlahkan tadi. Misalkan 1 ditambah 1 jadi 2, berarti angka 2 yang mana kak gitu. Lalu ketika anak sudah menemukan angka 2-nya dari jumlah penjumlahan tadi, maka ajak anak untuk menarik garis tentunya untuk menghubungkan, ya kan. Kemudian setelah menarik garis tentunya bisa kita berikan reward, motivasi kepada anak, dan selalu kita harus mengevaluasi diri kita. Yang selanjutnya untuk mengenai modul M3B. Apa syarat sebelum memberikan modul M3B ini? Syaratnya tentunya anak harus mampu dulu dalam materi M3A. Terlebih dahulu, anak harus mampu dalam materi matematika 3A. Kemudian apa tujuan utama modul M3B? Nah, tujuan utamanya agar anak mau menyukai kegiatan bermain modul 3B. Kemudian tujuan khusus modul M3B ini? Tujuan khususnya agar anak mengerti konsep penjumlahan dengan cara menyimpan, ya gitu. Kemudian bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama modul M3B? Nah, tujuan kita harus selalu mengevaluasi afeksinya. Kita harus memastikan apakah sikap dan ekspresi anak ini ceria, senang ketika bermain modul M3B ini. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana cara kita mengevaluasi tujuan khusus modul M3B? Pastikan anak sudah mampu mengenal simbol angka 0 sampai 10. Kemudian apakah anak ini sudah mampu berhitung dengan cara menyimpan secara mandiri. Nah, menyimpan dengan angka yang lebih besar gitu, menyimpan angka yang lebih besar gitu. Kemudian bagaimana cara memberikan modul M2B ini? Nah, tentunya caranya dengan mengajak anak untuk berdialog juga, ya, dialog supaya anak tertarik untuk bermain modul M3B ini. Nah, pada tahap ini kita harus memperhatikan anak ini harus sudah mampu mengenal simbol angka 0 sampai 10. Nah, kemudian kita harus mengajak anak untuk berhitung dengan jumlah simbol angka yang paling besar itu disimpan. Nah, kemudian ajak anak untuk berhitung untuk mencari jawabannya. Nah, ketika sudah mencari jawabannya, maka anak ini menarik garis sesuai dengan jawabannya, mencari angka yang sesuai dengan jawabannya, kemudian ditarik garis. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Tentunya kita harus juga selalu memberikan motivasi kepada anak supaya dia lebih semangat dalam bermain modul M3B ini. Dan tentunya kita sebagai motivator harus selalu mengevaluasi. Nah, cukup sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.